Sahabat, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah topik yang berjudul Mengasihi Musuh. Sahabatku, ada sebuah sinetron dari Korea yang menceritakan permusuhan dua keluarga. Dan permusuhan itu sudah dimulai sejak nenek moyang mereka masih hidup. Permusuhan itu awalnya diawali dengan persaingan bisnis mereka. Dan permusuhan itu tidak bisa diakhiri karena kedua keluarga itu tidak ada yang mau mengalah. Mereka semua ingin menjatuhkan satu sama lain. Seluruh anggota keluarga telah sepakat untuk meneruskan permusuhan itu. Dan akhir dari sinetron itu sangat menyedihkan karena banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Mereka saling membunuh sehingga beberapa anggota keluarga terpaksa kehilangan nyawanya akibat permusuhan itu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, memang di dunia ini tidak semua orang bisa berteman. Tidak semua orang bisa bersahabat, dan ada banyak orang yang tidak bisa akur satu sama lain. Ada banyak orang berselisih satu sama lain. Ada banyak orang yang bermusuhan sampai bertahun-tahun lamanya. Ada permusuhan antar keluarga, antar warga, dan bahkan antar bangsa. Permusuhan bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena berebut warisan seperti sinetron tadi, berebut peluang bisnis, berebut cinta, dan lain sebagainya. Dan permusuhan biasanya sukar sekali diakhiri, apalagi kalau permusuhan itu melibatkan banyak orang, banyak anggota keluarga yang turun-temurun. Permusuhan yang kecil biasanya hanya terlihat dalam ketidakakraban satu sama lain. Tetapi permusuhan yang besar bisa ditunjukkan dengan saling menjatuhkan, saling melukai, bahkan saling membunuh. Sahabat, apakah kita saat ini sedang bermusuhan dengan orang lain atau dengan anggota keluarga kita? Apakah kita saat ini sangat menderita dan tidak bahagia karena sedang bermusuhan dengan orang lain? Permusuhan dengan siapapun memang membuat hidup kita menderita, karena kita membawa luka hati kita kemanapun kita pergi. Permusuhan bisa menguras energi kita karena kita selalu mencari cara bagaimana bisa menjatuhkan atau membalas dendam kepada orang yang kita musuhi. Permusuhan juga membuat hidup kita tidak tenang, karena kita selalu was-was jangan sampai musuh kita menyerang kita. Pendek kata, permusuhan tidak akan membuat hidup kita tenang dan bahagia. Kalaupun kita puas bisa menjatuhkan musuh kita, kepuasan itu hanya sementara saja. Selanjutnya kita akan menyesali perbuatan kita yang tidak baik kepada musuh kita. Jadi untuk apa sebenarnya kita bermusuhan? Ya tentu tidak ada gunanya. Tidak ada hal baik yang akan kita peroleh dari permusuhan itu. Lalu bagaimana sekarang bila ada orang yang memusuhi kita? Apakah kita diam saja? Atau apa yang harus kita lakukan bila orang memusuhi kita? Apakah kita akan membiarkan saja orang memusuhi kita selamanya? Apakah kita tidak boleh membalasnya dengan lebih memusuhi orang yang memusuhi kita? Sahabatku, mari kita mendengarkan ajaran Tuhan Yesus mengenai permusuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 26 dan 27. Saat itu Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Sekali lagi, mari kita mendengarkan ajaran Tuhan Yesus yang sangat penting untuk kita renungkan. Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas dan mudah dimengerti bukan apa yang diajarkan Yesus? Kasihilah musuhmu. Perintah Yesus ini memang sangat jelas dan sangat mudah dimengerti. Tetapi tentu saja sangat sulit dilakukan, bukan? Mana mungkin kita mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita? Mana mungkin kita rela berbuat baik kepada orang yang membenci dan memusuhi kita? Tetapi itu yang diajarkan Yesus. Ajaran ini memang sulit dilakukan, tetapi ajaran ini akan menghentikan permusuhan. Ajaran itu merupakan satu-satunya cara kita menghapuskan permusuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus akan memampukan kita melakukan ajarannya itu. Bila kita percaya kepadanya, berserah kepadanya, dan bersedia melakukan apa yang diajarkan. Tuhan Yesus akan memampukan kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi dan membenci kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita berdoa bagi orang yang memusuhi kita. Hanya Yesus yang dapat memampukan kita untuk mengasihi musuh kita sesuai ajarannya. Mari kita bersama-sama berusaha melakukan apa yang diajarkan Yesus ini. Kita mulai dengan mendoakan orang yang membenci dan memusuhi kita. Mari kita singkirkan bersama permusuhan yang ada dalam hati kita. Dan mari kita singkirkan bersama usaha kita untuk menjatuhkan dan melukai orang yang membenci kita. Mari kita singkirkan bersama pikiran atau rancangan kita yang tidak baik bagi orang yang memusuhi kita. Kalau kita mengalami kesulitan untuk mengasihi musuh, mari kita datang kepada Tuhan Yesus memohon pertolongannya. Dan mari kita terus berusaha dan bertekad untuk mengasihi musuh kita. Yakin dan percayalah, hidup kita akan tenang dan bahagia bila kita tidak memiliki musuh dan bila kita tidak membenci. Yakin dan percayalah, hidup kita akan memancarkan kedamaian dan keindahan bila kita mengasihi setiap orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Sahabatku, saya akan mengakhiri renungan kita hari ini dengan membacakan nyanyian Raja Daud yang indah yang patut kita ingat dalam hidup kita. Nyanyian itu terdapat dalam Mazmur 133 yang mengatakan, "Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Sahabat yang saya kasihi, semoga nyanyian Raja Daud ini memberi semangat pada kita untuk mengasihi musuh kita. Karena dengan mengasihi musuh kita, hidup kita akan terasa tenang. Kita akan hidup rukun dan damai, dan tentu saja kita tahu bahwa rukun itu indah dan baik. Tuhan mengalirkan kasih-Nya kepada kita untuk mampu mengasihi musuh kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.